Salam adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik kami di rumah, untuk adik-adik kami pra-remaja dan remaja. Saya mau nanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah. Gimana hari Minggu ini keadaannya? Saya sungguh mengharapkan untuk adik-adik kami di rumah yang pra-remaja sama remaja dalam keadaan sehat, dan saya tetap berdoa, tetap adik-adik dan orang tua kami di rumah dalam lindungan Tuhan saja. Oke adik-adik, hari ini kita akan melaksanakan ibadah kita. Untuk adik-adik kami di rumah, tolong ya, dibuka Alkitabnya, diambil Alkitabnya, jangan jadi pajangan. Tapi diambil Alkitabnya di depan kamera ini, di depan rekaman ini, adik-adik harus membuka Alkitab dan melihat hari ini apa tema kita dan apa bacaan Alkitab kita. Saya beritahu hari ini kita temanya bukan PHK, pemberi harapan kosong. Diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Saya ulangi, bukan PHK, pemberi harapan kosong. Bacaan Alkitab diambil 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Adik-adik di rumah, kita akan mulai ibadah. Tolong adik-adik, walaupun di rumah, kalau ibadah jangan main-main ya. Tapi harus cukup serius menyerahkan kehidupan kita mendengarkan firman Tuhan dalam posisi serius adik-adik. Dan tetap mengatakan, Tuhan bimbing saya agar saya mengerti maksud Tuhan kepada saya. Mari adik-adik sebelum kita melaksanakan ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami merasakan perlindungan, penjagaan Tuhan di sepanjang hari ini Bapa. Kami juga merasakan Tuhan tetap bersama kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami sama adik-adik kami di rumah. Tuhan tetap melindungi orang tua kami, Tuhan tetap menjaga adik-adik kami dan memberkati adik-adik kami di rumah. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah kami. Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran adik-adik kami Tuhan, agar mengerti apa maksud Tuhan kepada adik-adik kami dalam ibadah minggu hari ini. Bapa, sekali lagi Tuhan, dengan kuat Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau curahkan kepada adik-adik kami yang mendengarkan firman ini, agar adik-adik kami juga mampu melaksanakannya di dalam kegiatannya sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami serahkan hanya ke tangan-Mu. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk adik-adik kami di rumah, sebentar lagi kita akan dengarkan lagu-lagu pujian ya. Tetap di sini, tetap mengikuti dan simak terus. Ya, terima kasih adik-adik kami. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo,
lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Bapa atas kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Dan kini Bapa, tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu semua, untuk kami bisa dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan, dapat kami melaksanakannya dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, saya akan menyampaikannya kepada anak-anak didik semua, biarlah Tuhan urapi hamba-Mu ini, agar bisa menyampaikan seturut dan kehendak-Mu saja. Jaga hati dan pikiran kami Bapa, supaya tetap tertuju kepada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, dari awal hingga akhir, kebaktian kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, lanjutan cerita kita dari minggu kemarin ya, masih tentang Nabi Elisa. Pembacaan bahan kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Ada baiknya adik-adik baca dari ayat 8 ya. Ya, dari ayat 8 adik baca nanti. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya adik-adik baca dulu Alkitabnya, karena ayatnya terlalu banyak, nanti kelamaan ya. Kamu juga bosan kali, sebelumnya kamu baca dulu. Atau kalau mau buka YouTube Sekolah Minggu kita kan ada tuh di layar kan, ada bahannya. Jadi kamu bisa baca dulu, baru nanti tinggal dengarkan cerita dari Ibu. Oke? Nah, Ibu mulai saja ceritanya ya. Cerita kita hari ini berawal dari kunjungan Nabi Elisa ke daerah yang bernama Sunem. Ya, Nabi Elisa ini sering mengadakan kunjungan ke sana, ke Sunem, beberapa kali ya. Jadi setiap kali dia kunjungan ke Sunem, dia berhenti menginap di rumah sebuah keluarga, di mana keluarga tersebut termasuk bisa dikatakan keluarga yang sangat kaya raya, tidak kekurangan, ya. Jadi si Nabi Elisa ini sering mengadakan perjalanan dan menginap di situ. Nah, ibu rumah yang dia tumpangi ini ya, perempuan Sunem ini, istrinya, karena Pak Elisa sering menginap di rumah, jadi dia sediakan khusus tempat untuk Nabi Elisa gitu, dijamu ya. Nabi Elisa setiap kali datang sering dijamu dengan baik, diservis gitu, dikasih makan, tempat mondoknya dibagusin gitu, dikasih yang terbaik ya. Nah, beberapa kali kunjungan dia ke rumah itu, dia melihat bagaimana dia diperlakukan dengan baik gitu, sehingga dia suruhlah ada suruhannya si Nabi Elisa menanyakan apa yang hendak diminta oleh perempuan ini gitu, karena dia baik gitu ya. Dan setelah ditanya ya dia tidak mau apa-apa gitu. Nah, tapi karena kebaikannya Nabi Elisa pun tahu ya kalau sebenarnya ada keinginan dari perempuan Sunem ini ingin mempunyai seorang anak gitu, tapi tidak berharap banyak sebenarnya dia ya, tidak berharap banyak. Tapi mungkin ya Nabi Elisa bisa merasakan itu gitu. Kalau bicara cerita kita saat ini nanti hampir mirip dengan cerita Abraham dan Sarah, di mana mereka juga nggak punya anak gitu kan, rasanya udah tua, gak mungkin gitu punya anak. Nah, si orang kaya ini juga, perempuan Sunem ini, dikatakan sama Nabi Elisa bahwa dia akan mempunyai anak gitu. Walaupun dikatakan seperti itu, dia tidak berharap banyak gitu ya, dikasih syukur, enggak apa-apa gitu ya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata itu dikabulkan. Ya, tahun berikutnya si perempuan Sunem ini pun mempunyai seorang anak. Ya. Siapa yang nggak senang ya kalau keinginannya itu Tuhan kabulkan gitu kan ya, dia pun dengan senang hati menerima ya. Pendek cerita ya, dia menerima seorang anak ini dengan sukacita. Nah, tapi
perjalanan waktu ya si anak ini ikut sama bapaknya ke ladang gitu, tiba-tiba si anak ini sakit parah dan mengakibatkan dia meninggal. Ya, tentunya ya seorang ibu merasa sedih, campur kecewa. Dikatakan di bahan cerita kita ini dia kecewa karena apa? Mungkin dalam hatinya ada berkata begini ya, aku tadinya tidak mengharapkan seorang anak, tapi kalaupun ada aku bersyukur sekali gitu. Tapi toh kalau akhirnya sampai mati begini, sampai meninggal, dia kecewa gitu. Mengapa aku harus menerima yang seperti ini? Ya, dia kecewa. Tapi di balik kekecewaannya itu pun dia punya pengharapan. Karena apa adik-adik? Dia ingat bahwa dia dulu pernah punya anak ini juga karena ada pengharapannya. Nah, dia ingat seperti itu, dia lakukan lagi. Dia berharap siapa tahu nih, aku akan mendapatkan kembali mukjizat gitu ya. Sesuai dengan tema kita hari ini, bukan pemberi harapan kosong. Itu tema kita. Dia tidak tinggal diam. Dia tahu anaknya mati. Dia letakkan di tempat tidur di mana Nabi Elisa menginap di tempat tidur itu, dia letakkan di atasnya. Dia pergi dari sana, dijumpainya lah si Nabi Elisa. Ya, artinya dia tidak tinggal diam tapi dia berbuat sesuatu dengan harapannya itu dia lakukan sesuatu gitu. Dia jumpai Nabi Elisa, dia katakan bahwa anaknya mati. Ya Nabi Elisa pun ya mungkin ya nggak percaya juga kenapa bisa gitu ya, tapi ya dia pergi bersama si perempuan Sunem ini ke rumah dan memang didapatinya anak ini pun sudah mati, meninggal. Tapi kembali lagi ya, si perempuan Sunem ini pun mengatakan janganlah dia diberi harapan kosong gitu, dia tetap berharap penuh. Nah, melihat harapan, kesungguhan hati si perempuan Sunem ini, akhirnya dia berdoa atas kuasa Tuhan, kembalilah si anak tersebut hidup kembali. Luar biasa ya. Kalau kita sendiri manusia rasanya nggak masuk di akal gitu cerita seperti ini. Ibu aja tadi bisa ya begitu ya gitu ya, itulah. Siapa yang tahu mukjizat Tuhan, siapa yang tahu kuasa dari Tuhan. Kita manusia tidak ada yang pernah tahu. Ya, jadi tidak salah ya adik-adik semua, kita punya harapan itu tidak salah. Buatlah harapanmu setinggi-tingginya, buatlah mimpimu setinggi-tingginya, itu tidak ada yang salah di sana. Ya, kamu bisa membawakannya dalam doa, memintanya di dalam doa kepada Tuhan. Tapi tetap lakukan gitu. Jangan hanya doa, diam di tempat, nggak ada gunanya. Ya, dikerjakan sambil berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan beri jawaban. Tuhan akan kasih jawaban yang terbaik untuk doamu itu. Doamu akan dijawab Tuhan, itu pasti. Dalam pembahasan kita ini dikatakan mukjizat itu nyata dan pasti ya. Tuhan bukan pemberi harapan yang kosong, tidak sama sekali. Oke, adik-adik. Nah, kalaupun kalian nih ada ya di dalam berteman lah, ibu bisa katakannya, kamu juga awalnya aku nggak mengharapkan teman Tuhan gitu kan, tapi Tuhan kasih, oke. Nah di sepanjang perjalanan pertemanan kalian, persahabatan kalian, ada komunikasi yang tidak bagus, sehingga menyebabkan kalian jadi ada yang berpisah ataupun ada yang tidak saling komunikasi lagi. Kasarnya kalau anak-anak bilang SKT nih, nggak temenan lagi katanya, ada seperti itu ya, nggak SKT, udah nggak kawanan lagi gitu. Ada yang seperti itu, ya nggak salah kamu berdoa, minta sama Tuhan untuk kamu bisa bersahabat kembali. Dan jangan hanya berdoa saja, ya, bukalah komunikasi, kamu coba gitu, jangan gengsi juga, ya sama juga ya berdoa tapi chat kan, tanya kabar, gengsi gitu.
nggak mau kalau nggak dia mulai, jangan juga gitu ya kan. Berusaha juga kamu gitu, sambil berdoa kamu berusaha. Tuhan pasti akan kasih jalan, Tuhan kasih akan jawaban. Ya, nah itu cerita dari Ibu. Siapa tahu kalian juga ada permasalahan yang lain ya selama pandemi begini, ya nggak apa-apa. Ada doa-doa kamu yang belum dijawab Tuhan, bersabar. Kalaupun ada yang ingin kamu minta sama Tuhan, buat list kamu. Banyak-banyak juga nggak apa-apa. Di mana nanti yang Tuhan jawab, syukur puji Tuhan, Tuhan jawab semua. Ya, oke adik-adik, itu sedikit cerita dari Ibu. Ya, minggu depan kita lanjut. Nah, sebelumnya kamu persiapkan juga bahan untuk minggu depannya, diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Jadi nanti yang untuk cerita minggu depan kamu sudah tinggal dengar ceritanya gitu. Kamu udah persiapkan dulu. Oke? Nah, terima kasih atas waktunya yang kamu berikan. Nah, di akhir cerita kita berdoa dulu ya. Ayo, kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas firman yang baru saja kami dengar. Biarlah kami tetap berharap kepadamu Tuhan, bahwa kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan memberikan harapan yang kosong kepada kami, tapi Engkau akan memberikan jawaban yang nyata bagi kami. Tetaplah jaga dan hati dan pikiran kami Bapa, supaya tetap tertuju kepadamu saja. Ini kami Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, silahkan lanjut kembali ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu kakak ingin menyampaikan ataupun melalui barcode QRIS ditampilkan di kaca kita. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pimpinan-Mu sepanjang ibadah pada hari ini. Kiranya Bapa, firman Tuhan yang telah diberitakan tadi, itu dapat menjadi kekuatan bagi kami, dan itu dapat membimbing kami untuk menjalani hidup kami setiap harinya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Bapa, untuk Papa dan Mama, berkati mereka di dalam setiap pekerjaan dan kegiatan yang mereka kerjakan, terkhusus juga kesehatan mereka ya Bapa. Dan juga bagi kami ya Bapa, anak-anak-Mu, di dalam setiap proses belajar mengajar yang kami jalani di sekolah kami, kiranya Kau juga yang menyertai kami, Kau yang membimbing dan memimpin pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat belajar dan dapat menambah pengetahuan kami, menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dengan hanya turut dengan kehendak Tuhan saja. Pakai kami Bapa untuk dapat melayani-Mu di dalam setiap yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada para murid, dan kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semua.